Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Anda berjumpa bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk. Masih kita bicara tentang bagaimana pariwisata Bali. Ada yang belakangan terus mengupayakan kebangkitan pariwisata Bali. Tapi kita tahu sendiri bahwa pandemi COVID ini belumlah mereda. Dan saya akan mewawancarai akademisi gitu ya, dan dari kalangan perguruan tinggi, rektor dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Bali. Dulu namanya STPBI, sekarang sudah jadi institut. Dia adalah Bapak Madi Sujana. Kita sapa dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Rektor, gimana kabar? Ya, baik, kabar baik. Sehat ya? Sehat. Itu yang paling penting ya? Iya, yang paling sehat. Ini sebagai akademisi yang sudah lama bermalang melintang di dunia pariwisata lah, mengkaji bagaimana perkembangan. Bagaimana Pak Madi melihat, Pak Rektor melihat pariwisata kita hari ini, Pak? Sudah sebegitu, mungkin ya, belum pernah tercatat dalam sejarah kita melakukan seperti ini. Ya, memang kita semua yang terutama yang ada di Bali yang memang bergerak sebagian besar di bidang pariwisata, kita cukup prihatin sebetulnya dengan adanya pandemi Corona 19 ini. Karena yang paling berpengaruh itu memang adalah pariwisata. Karena apa? Karena pandemi ini akan membatasi orang untuk melakukan pergerakan atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Di samping itu, pemerintah juga sudah sangat concern terhadap bagaimana upaya untuk bisa mengurangi ataupun menyetop penyebaran dari COVID ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat lagi di beberapa teman-teman kita di industri yang mana operasionalnya sama sekali, kalau kita lihat hotel, restoran, ya kalau boleh dibilang sama sekali stop, karena tidak ada tamu, sehingga banyak sekali karyawannya ada yang dirumahkan, juga ada yang juga bekerja separuh waktu begitu, sehingga sebetulnya sangat memprihatinkan. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita bicara pariwisata itu kan dampaknya kan sebetulnya tadinya sangat luar biasa. Kalau kita berpikir positif, artinya efek yang diberikan oleh pariwisata itu sangat kompleks. Artinya apa? Artinya dia bisa mempengaruhi semua lapisan masyarakat. Jadi kalau pariwisata bergerak, semua bidang ekonomi itu juga bergerak. Jadi ya boleh dikatakan pedagang sayur, pedagang buah, ikan, daging dan lain sebagainya itu semuanya akan bisa menerima dampak dari wisata. Nah, dengan kejadian seperti ini, maka kebalikannya, dampaknya juga akan terasa di seluruh lini masyarakat. Ya, sehingga kita sebetulnya sangat prihatin ya. Mudah-mudahan ini akan segera mendapatkan jalan keluar oleh pemerintah. Nah, belakangan ini ya, kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu Pak Gubernur mengeluarkan lagi surat edaran atau himbauan untuk memperketat kembali ya, gitu ya. Kembali protokol kesehatan. Memang saya pikir juga memang betul juga seperti itu. Karena dengan memperketat protokol kesehatan itu, dengan cara itulah kita bisa memotong rantai dari penyebaran COVID ini. Ya, betul. Ya, di Bali sebetulnya kita cukup prihatin karena sebetulnya masyarakat Bali ini agak dilema. Dalam artian bahwa kita di Bali ini kan banyak sekali acara-acara yang memang melibatkan orang banyak. Acara ngaben, acara perkawinan, acara perjualan, agama, banyak sekali melibatkan orang banyak. Dan memang budaya kita juga, kalau kita ada orang ngaben, kalau kita tidak datang nggak enak. Kalau ada udalan kita tidak datang juga tidak enak. Nah, tetapi memang saya melihat kesadaran masyarakat kita masih kurang. Jadi sebetulnya dengan kegiatan seperti itu boleh saja kita lakukan dengan catatan bahwa protokol kesehatan kita jaga. Jarak kita harus jaga, kemudian kebersihan juga harus kita jaga, kita harus pakai masker. Pak Rektor, kalau kita bicara tentang tadi ya, kita sepakat bahwa pariwisata ini sangat luar biasa, mendorong pertumbuhan ekonomi Bali. Dan ketika pariwisata jatuh, maka ekonomi Bali juga akan jatuh. Nah, persoalannya kemudian adalah ada yang mewacanakan, katakanlah Bali bangkit gitu ya, dan pariwisatanya bisa bangkit. Tadi Pak Rektor juga menyebutkan pemerintah harus mencarikan solusi untuk itu. Tapi persoalannya bagaimana persyaratan supaya pariwisata Bali ini bangkit kembali? Apakah harus menunggu pandemi ini reda atau bagaimana? Ya, sebetulnya menurut saya ada beberapa alternatif.
Satu, memang untuk bisa membagikan pariwisata ini, memang rantai penyebaran ini harus diputus. Harus diputus ya? Harus Yang diputus. penting ya? Ya, mau tidak mau harus diputus. Kenapa? Dengan diputusnya rantai ini, katakanlah nanti misalnya perkembangannya mulai menurun kan gitu kan, mulai menurun, ini berarti baru akan timbul kepercayaan orang-orang, baik yang biasa berwisata, baik Nusantara maupun di luar negeri, bahwa memang Bali ini kasusnya sudah menurun. Berarti kasusnya sudah menurun, mereka akan mulai percaya, oh saya berani dah datang berkunjung ke Bali, karena di sana sudah menurun. Itu persyaratan utama ya Pak Rektor? Utama itu. Kalau itu tidak terjadi, misalnya kasus naik terus, orang itu nggak bisa ya? Orang juga takut ya. Satu, di samping dibatasi juga di penerbangannya juga dengan beberapa persyaratan, orang juga mendengar kasus bahwa peningkatan ini, corona terus meningkat, orang juga khawatir. Nggak bakal berani masuk ke Bali gitu ya? Jangan kan orang luar, kita yang di Bali saja, kita tidak berani berpergian, berwisata. Gitu. Jadi oleh karena itu, menurut saya memang ini harus betul-betul dijaga oleh pemerintah, oleh semua pihak, dan sekarang saya kira sudah bagus pemerintah daerah ini, dan ini harus betul-betul disosialisasikan ke masyarakat luas, termasuk ke desa-desa adat. Tidak cukup dengan pegawai saja, misalnya perkantoran dan pegawai swasta, tapi seluruh masyarakat, baik masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan, pertanian, itu juga harus aware dengan protokol kesehatan ini. Baik. Kalau nanti pandemi ini, mudah-mudahan kita berdoa semua ya Pak Rektornya supaya pandemi ini segera berakhir. Nah kalau dari kajian akademik mungkin nih, seberapa cepat sebenarnya mungkin pariwisata Bali ini bisa bangkit? Bisa katakanlah kita berdoa minggu depan sudah selesai nih pandemi, mudah-mudahan gitu. Terus seberapa cepat ini bisa kita bangkit? Apakah perlu waktu bertahun-tahun atau secepat apa Pak? Ya, sebetulnya juga ada beberapa alternatif gitu, atau alternatif begini. Kalau misalnya katakanlah COVID ini sudah mulai menurun di Bali begitu ya, maka akan timbul kepercayaan orang-orang yang tadinya memang sudah sering berwisata ke Bali, ada kerinduan untuk berkunjung lagi ke Bali, baik Nusantara maupun di mancanegara gitu. Karena satu-satunya adalah COVID itu tadi. Kalau ini sudah mereda, maka akan timbul kepercayaan orang itu. Oh, saya kalau mau ke Bali sudah aman, tidak akan ada terkena COVID ini kan. Itu satu. Yang kedua, mungkin orang masih berpikir, ya. Karena kan dengan pandemi selama beberapa bulan ini, itu sudah menurunkan perekonomian masyarakat seluruh dunia. Jadi daya beli masyarakat sudah anjlok kan begitu, sehingga mereka juga masih berpikir untuk melakukan wisata. Mungkin sementara waktu mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dulu. Belum kan kalau kita lihat kan kalau teori Maslow kan ada beberapa jenis kebutuhan itu. Kalau pariwisata itu kan masih di atas lah begitu. Jadi menurut saya memang mudah-mudahan memang betul-betul seperti alternatif satu itu, wah saya mau sudah lama nih nggak kembali, mau rindu, mau cepat-cepat ingin melihat Bali kembali. Harapan kita banyak yang seperti itu cepat bangkit kalau misalnya Bali. Tapi kalau masih banyak yang terpukul ekonominya, makin lama mereka. Ya gitu. Jadi sebetulnya kita susah untuk memprediksi itu. Jadi memang sih harapan kita, orang itu sudah lama tidak ke Bali, sekarang Bali sudah aman, sudah bebas dari itu, pengen segera ke Bali. Baik, dalam upaya ada yang mengatakan dalam masa COVID yang masih kuat merajalela seperti ini, pariwisata masih terpuruk. Ada yang mengatakan sebaiknya pariwisata Bali ini berbenah. Gitu. Pak Rektor melihat pariwisata kita ada yang berbenah tidak atau masih agak susah juga karena ini kan menghadapi kondisinya. Gimana Pak Rektor? Saya kira saya sependapat harus berbenah. Berbenah dalam artian begini. Sekarang dengan tidak adanya tamu atau berkurangnya tamu berkunjung ke objek wisata, ke hotel, restoran dan sebagainya, itulah kesempatan kita sebenarnya untuk berbenah diri ke dalam. Apa yang dengan pengalaman yang lalu, apa yang harus kita tingkatkan? Apakah SDM-nya, apakah fasilitas-fasilitas yang ada harus mulai diperbaiki, harus mulai mengacu kepada katakanlah new normal ini begitu. Jadi memang mau tidak mau untuk mengantisipasi nanti supaya kita pada saat pulih kembali itu kita sudah siap. Nah, ada beberapa yang harus betul-betul dibenahi. Menarik. Ketika kita bicara SDM, Pak Rektor, ini kan Institut Pariwisata dan Bisnis.
tetap bergerak ya untuk bagaimana mendidik SDM pariwisata. Ada strategi khusus ya untuk di masa pandemi ini, Pak? Iya, memang kita di lembaga pendidikan ini terus terang saja tahun ini memang jumlah mahasiswa pun juga yang mendaftar ke kita sedikit, tapi sedikit menurun. Kira-kira hanya penurunnya sekitar 20% lah itu. Berarti ada tetap minatnya masih ada ya, Pak? Dan di dalam proses pembelajaran ini juga kita di lembaga pendidikan ini juga harus berpikir kreatif untuk melakukan pola-pola pendidikan, karena kita tidak ingin pengetahuan dan keterampilan mahasiswa kita atau output kita menurun. Oleh karena itu kita mengantisipasi dengan berbagai cara. Satu, kemarin himbauan dari pemerintah itu bahwa termasuk dari pusat, dari Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan itu, bahwa kita harus secara teori kita harus kuliah online. Nah, kuliah online ini pun juga tidak mudah sebenarnya, tidak hanya begitu saja. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kita harus memiliki studio, kita harus mengundang videografer untuk membuat video-video yang memang nantinya bisa diminati oleh peserta didik kita gitu. Dan yang terpenting bagaimana prakteknya gitu ya. Nah, karena kan ini SDM pariwisata harus praktek gitu. Harus tetap melatih diri, nggak bisa virtual kan gitu. Gimana Pak Rektor ini? Ya, karena kita di bidang vokasi, maka kalau secara teori kemarin sudah kita lakukan dan itu tidak masalah. Kemudian praktek ini maka kita juga harus lakukan secara offline. Tetapi offline itu pun juga kita harus selalu mengacu pada protokol kesehatan. Kalau yang dulu misalnya praktek di dalam satu kelas atau di dalam satu ruang praktek itu 30 orang, sekarang kita kurangi menjadi sepatu jadi 15 orang. Jadi menyesuaikan ya, jarak juga tetap kita ini kan pakai masker juga harus tetap kita lakukan, kemudian kebersihan juga harus kita lakukan. Artinya semua tetap berproses gitu ya, Pak. Karena kita berpikir untuk di bidang vokasi tanpa praktek yang tidak mungkin bisa, pasti keterampilan mahasiswa akan menurun. Jadi mahasiswa tetap datang ke kampus ya untuk praktek, tapi diatur. Satu, jumlah mahasiswa kita atur hanya separuhnya, kemudian durasinya kita atur juga. Jadi ada sebagian praktek di pagi hari, ada yang di sore hari, sehingga semakin jarang lah mahasiswa itu akan berada di kampus itu. Baik, Pak Rektor, di bagian akhir Bali Postok ini mungkin Pak Rektor punya semacam penegasan kembali, saran atau pendapat yang mungkin bisa diberikan kepada masyarakat, pemerintah ini, bagaimana pariwisata kita ini ya. Karena kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pariwisata ini mutlak adalah pendorong ekonomi Bali. Ketika itu terpuruk, maka pariwisata Bali harus segera dibangkitkan. Gimana Pak? Ya, baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya kira satu, saya ingin menyampaikan juga bahwa keprihatinan kita dengan adanya pandemi ini, bahwa pariwisata kita terpuruk begitu ya. Tapi saya kira kita juga tidak boleh berkecil hati, kita harus tetap semangat untuk mempersiapkan segala sesuatu manakala nanti pariwisata kita akan bangkit. Jadi satu, saya melihat bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pariwisata dalam kondisi sekarang ini harus kita benahi sehingga dia betul-betul nanti pada saat pariwisata pulih kita sudah siap untuk kembali lagi melayani tamu-tamu kita. Kemudian selalu saya juga tekankan pada masyarakat dan teman-teman di bidang yang bergerak di bidang pariwisata agar pertanian ini juga harus didorong untuk maju. Kita ingin hasil pertanian yang dibutuhkan oleh pariwisata kita di Bali ini kalau bisa itu diproduksi oleh petani-petani kita di Bali. Ya, seminimal mungkin kalau bisa kita mendatangkan hasil-hasil yang dibutuhkan oleh pariwisata itu dari luar. Kalau ini bisa kita kembangkan, maka petani-petani kita juga akan bergerak maju. Gitu. Ya, sehingga ini sebetulnya saling mendukung sebetulnya antara pertanian dan pariwisata. Saya tidak setuju kalau orang mengatakan bahwa pariwisata itu mengkanibalisasi pertanian itu salah prinsip itu. Dia harus betul-betul bisa mendukung. Cuman itu tadi, petani harus diberdayakan, dia harus bisa menghasilkan produk-produk yang memang kualitasnya sesuai dengan dibutuhkan oleh pariwisata. Terima kasih Pak Rektor, masukannya yang juga cukup luar biasa, mengingatkan kita kembali bahwa persoalan pariwisata itu mau tidak mau harus diakui sebagai tulang punggung dari perekonomian Bali. Kita tidak punya alternatif lain. Pertanian pun bisa, tapi harus disinergikan
Jadi menghilangkan dikotomi ya Pak Rektor, jangan dikatakan bahwa pariwisata membunuh pertanian, tapi bagaimana ke depan musim. Inilah momentum kita sebenarnya. Mudah-mudahan mau tidak mau juga persoalan yang paling penting adalah menyelesaikan dulu pandemi COVID ini atau menurunkan kasusnya. Ketika itu terjadi akan muncul trust, kepercayaan, maka pariwisata kita akan bangkit. Mudah-mudahan segera bisa bangkit kembali dan kita bisa hidup kembali seperti sedia kala sebelum COVID ini melanda kita. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Bali Post Talk berikutnya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Terima kasih.